Ada pepatah lama yang bilang, makan satu apel sehari, jauh dari dokter. Kedengarannya akrab, bukan? Sejak kecil kita selalu diberitahu bahwa buah segar adalah sumber kesehatan mutlak, gudang vitamin, dan kunci panjang umur. Tapi hari ini, saya akan mematahkan mitos itu berkeping-keping. Tahukah Anda bahwa setelah menginjak usia 60 tahun, beberapa buah paling populer justru bisa menjadi bom waktu bagi tubuh Anda? Anda membelinya di pasar dengan niat ingin sehat, padahal sebenarnya Anda sedang memperpendek umur secara perlahan. Tabib besar Persia, Ibnu Sina, sudah memberikan peringatan keras soal ini sejak 1000 tahun yang lalu. Beliau menyusun daftar buah-buahan yang pantang dimakan oleh orang yang sudah lanjut usia. Dan yang mengejutkan, dunia medis modern pun sepakat sepenuhnya. Di video ini, saya akan mengungkap 4 jenis buah yang berubah menjadi racun bagi tubuh setelah usia 60. Anda pasti akan terkejut karena buah-buah ini mungkin sedang ada di dalam kulkas Anda sekarang. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar. Menurut Anda, buah apa yang paling sehat? Nanti di akhir video, kita akan buktikan apakah keyakinan Anda selama ini benar atau justru salah besar. Untuk memahami akar masalahnya, kita perlu menengok kembali sejarah 1000 tahun silam. Ibnu Sina bukan sekadar dokter biasa. Beliau adalah peneliti tubuh manusia yang jenius. Prinsip utama pengobatannya adalah setiap makanan memiliki sifat alami. Ada yang bersifat memanaskan, mendinginkan, melembabkan, atau mengeringkan. Ibnu Sina menegaskan bahwa sifat tubuh manusia berubah seiring bertambahnya usia. Tubuh orang muda ibarat tungku api yang panas, mampu mencerna dan membakar makanan apa saja menjadi energi. Namun, setelah usia 60, api pencernaan itu mulai meredup. Tubuh menjadi lebih dingin dan kering. Gastroenterologi modern menjelaskan hal ini dengan bahasa ilmiah. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim kita menurun, gerak usus melambat, dan komposisi mikrobiota dalam perut berubah. Sesuatu yang dulu bisa dicerna dalam 1 jam saat usia 20, bisa mengendap seperti beban mati di perut saat usia 60, memicu pembusukan dan keracunan sistemik. Itulah mengapa pola makan harus diubah secara drastis. Dan langkah pertamanya adalah menyingkirkan buah-buahan yang justru mematikan sisa-sisa api pencernaan kita. Mari kita luruskan faktanya sejak awal. Mitos terbesar yang sering kita dengar adalah, buah itu sehat bagi siapa saja dalam jumlah berapapun. Namun, mari kita lihat kenyataannya. Buah-buahan di supermarket saat ini sangat berbeda dengan buah liar yang dikonsumsi nenek moyang kita. Ini adalah hasil seleksi panjang, agar buah menjadi lebih manis, lebih besar, dan lebih tahan lama. Kandungan fruktosanya berkali-kali lipat lebih tinggi dari yang disediakan alam semula. Bagi anak muda dengan metabolisme cepat, membakar gula ini mungkin mudah. Namun, saat Anda memasuki usia 60-an, organ tubuh tidak lagi bisa dipaksa bekerja ekstra. Pankreas mulai lelah, dan fungsi hati dalam menyaring darah pun melambat. Akibatnya, dosis besar fruktosa ini tidak berubah menjadi energi, melainkan langsung menumpuk menjadi lemak yang membungkus organ dalam. Lemak visceral inilah yang menjadi sumber peradangan terus-menerus di tubuh Anda. Jadi, langkah pertama menuju kesehatan di usia lanjut adalah menyadari bahwa buah-buahan manis bukan lagi sahabat Anda. Anggaplah itu sebagai hidangan pencuci mulut yang harus sangat diwaspadai. Dan dari sekian banyak jenisnya, ada 4 buah yang paling berbahaya bagi kesehatan Anda. Mari kita bahas musuh tersembunyi pertama yang sering ada di meja makan kita, buah anggur manis yang sangat populer. Sejak kecil, kita terbiasa melihat indahnya untayan anggur menghiasi berbagai acara perjamuan. Banyak yang bilang anggur kaya akan glukosa yang baik untuk kinerja otak. Tapi, tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi saat anggur masuk ke perut seseorang yang sudah berusia di atas 60 tahun? Ini bisa menjadi petaka bagi saluran pencernaan. Bahkan Ibnu Sina atau Avicenna pernah memperingatkan bahwa anggur manis dapat memicu darah kotor dan panas dalam tubuh yang akhirnya mendatangkan penyakit. Sains modern menjelaskan proses ini dengan sangat sederhana. Di kulit anggur terdapat banyak sekali jamur ragi liar, sementara di dalam buahnya terkandung gula murni yang sangat cepat diserap. Saat campuran ini masuk ke dalam usus lansia yang gerakannya mulai melambat, terjadilah proses fermentasi atau peragian yang hebat. Bayangkan sebuah tong pembuatan anggur rumahan yang ditinggalkan di ruangan hangat. Isinya akan bergejolak, berbusa, dan mengeluarkan gas. Proses yang persis sama terjadi langsung di dalam perut Anda.
Meski Anda hanya memakan sedikit saja, 1 jam kemudian Anda akan merasa perut kembung dan begah, persis seperti balon yang ditiup kencang. Namun, bahaya buah anggur tidak hanya sebatas rasa tidak nyaman di perut. Mari kita bedah lebih dalam. Perut kembung dan penumpukan gas di usus bukan sekadar gangguan ringan. Saat usus membengkak, ia akan mulai menekan organ-organ di sekitarnya. Dampak utamanya akan dirasakan oleh diafragma. Posisi diafragma akan terdorong naik dan mulai menekan jantung serta paru-paru. Inilah alasan mengapa banyak orang lanjut usia yang terbiasa makan anggur di malam hari sambil menonton TV, tiba-tiba terbangun karena jantung berdebar kencang atau sesak napas. Mereka langsung meminum obat tekanan darah atau bahkan memanggil ambulans tanpa menyadari bahwa pemicu serangan tersebut hanyalah segenggam buah yang terlihat tidak berbahaya. Selain itu, proses fermentasi anggur menghasilkan racun yang terserap kembali ke dalam darah. Hati, yang di usia 60 tahun kinerjanya sudah mulai menurun, terpaksa bekerja ekstra keras untuk menetralkan racun-racun tersebut. Alih-alih membersihkan tubuh secara alami, hati justru sibuk berjuang melawan efek samping dari camilan Anda. Ibnu Sina pernah memperingatkan bahwa makanan seperti ini dapat menguras energi vital seseorang. Jika Anda ingin menjaga pikiran tetap tajam dan jantung tetap sehat, sebaiknya hindari konsumsi anggur segar untuk selamanya. Ada satu alasan penting mengapa Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun sebaiknya mulai menghindari buah anggur. Ini berkaitan erat dengan kesehatan sendi Anda. Di usia ini, banyak yang mengeluhkan nyeri lutut, sakit pinggang, hingga jari-jari yang kaku. Seringkali, diagnosisnya adalah radang sendi atau asam urat. Meski dokter sudah memberikan obat atau salep, jarang ada yang menjelaskan bahwa anggur manis bisa menjadi pemicu peradangan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan kandungan fruktosa yang tinggi dalam anggur dapat meningkatkan kadar asam urat secara drastis saat diproses oleh tubuh. Masalahnya, fungsi ginjal di usia senja seringkali tidak lagi secepat dulu dalam membuang kelebihan asam urat ini. Akibatnya asam urat tersebut mengkristal dan mengendap di kantung sendi dalam bentuk jarum-jarum tajam yang mikroskopis. Inilah yang membuat setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Bahkan Ibnu Sina, tokoh kedokteran ternama, menyebut penyakit ini sebagai nyeri tulang dan melarang keras pasiennya mengonsumsi buah anggur yang manis. Sebagai contoh nyata, banyak orang pergi menjalani terapi sendi di pusat kesehatan. Namun di sana mereka tetap disuguhi anggur setiap hari. Akhirnya pengobatan pun menjadi sia-sia. Jika Anda ingin tetap aktif bergerak tanpa rasa sakit, cobalah untuk mulai melupakan buah manis yang satu ini. Sekarang, mari kita bahas buah kedua yang dipenuhi dengan banyak mitos, yaitu pisang. Jika Anda bertanya kepada siapapun tentang manfaat pisang, pasti jawabannya sama. Pisang kaya akan kalium yang baik untuk kesehatan jantung. Itu memang benar. Namun, ada fakta lain yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun, bahaya dari mengonsumsi pisang bisa jauh lebih besar daripada manfaat kaliumnya. Mari kita lihat bagaimana Ibnu Sina atau Avicenna menjelaskan efek buah seperti ini bagi tubuh. Beliau menyebutkan bahwa makanan yang berat dan lengket akan menghasilkan lendir berlebih dalam tubuh. Lendir ini menyumbat saluran-saluran tubuh, menghambat aliran energi kehidupan, dan membuat seseorang merasa lesu. Jika dijelaskan dalam istilah medis modern, yang dimaksud adalah pengentalan darah. Pisang adalah buah dengan indeks glikemik yang sangat tinggi dan mengandung banyak pati. Saat Anda memakan pisang yang sudah matang, kadar gula darah akan melonjak seketika. Sebagai reaksinya, darah menjadi kental dan pekat, bahkan teksturnya bisa menyerupai sirup. Bagi lansia yang elastisitas pembuluh darahnya sudah mulai berkurang dan mungkin sudah memiliki plak kolesterol, kondisi darah yang kental seperti ini sangatlah berbahaya. Ini adalah jalan pintas menuju terbentuknya penggumpalan darah atau trombosis. Darah yang mengental akibat sering mengonsumsi pisang adalah risiko kesehatan yang sangat besar. Bayangkan jantung kita seperti mesin pompa. Bukannya memompa air yang jernih, mesin ini dipaksa memompa cairan yang kental seperti gel. Akibatnya, beban kerja otot jantung akan meningkat drastis. Itulah sebabnya para ahli jantung sangat menyarankan orang tua untuk selalu memperhatikan kekentalan darah mereka. Percuma saja Anda mengonsumsi obat pengencer darah yang mahal jika setiap hari Anda tetap makan pisang. Kebiasaan ini justru akan merusak seluruh hasil pengobatan Anda.
Selain itu, penumpukan lendir, seperti yang pernah diperingatkan oleh Ibnu Sina, bisa mengendap di saluran pernapasan dan pencernaan. Banyak lansia sering mengeluh batuk-batuk di pagi hari, hidung tersumbat, atau rasa sesak di dada yang bukan disebabkan oleh flu. Seringkali, ini adalah tanda kelebihan lendir yang dipicu oleh makanan bertepung. Pisang, terutama yang sangat matang dengan bintik-bintik hitam pada kulitnya, adalah konsentrat gula dan pati yang bekerja layaknya lem di dalam tubuh Anda. Ini bukan sekadar camilan ringan, melainkan beban yang sangat berat bagi seluruh sistem metabolisme tubuh. Tapi kejutan dari si buah kuning ini tidak berhenti sampai di sini. Mari kita lihat dampaknya bagi kesehatan pankreas kita. Saat usia masih muda, pankreas kita sangat tangguh dalam menangani lonjakan gula darah. Namun, saat menginjak usia 60 tahun ke atas, fungsinya mulai menurun drastis. Ketika Anda mengonsumsi pisang yang manis, pankreas menerima sinyal darurat dan dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Pola naik turun kadar insulin yang terus-menerus ini sangat berbahaya karena bisa memicu resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Bayangkan seperti mencambuk kuda yang sudah kelelahan. Cepat atau lambat, ia akan tumbang. Contoh nyatanya, banyak orang gemar membuat smoothie pisang atau mencampurnya ke dalam menu sarapan karena dianggap sehat. Padahal, kebiasaan ini justru memberikan tekanan besar pada pankreas sejak pagi buta. Gula darah akan melonjak tinggi, lalu anjlok seketika. Itulah mengapa hanya dalam waktu singkat, Anda akan kembali merasa sangat lapar dan lemas. Pisang tidak memberikan energi yang bertahan lama. Ia hanya menciptakan ilusi energi yang sebenarnya justru menguras cadangan alami tubuh Anda. Bicara soal menu sarapan seperti bubur atau smoothie, ada satu kesalahan fatal yang seringkali tidak disadari banyak orang, yaitu mencampur pisang dengan produk olahan susu. Jika Anda sering menambahkan irisan pisang ke dalam yogurt, mencampurnya dengan kefir, atau memasak oatmeal susu dengan pisang, tolong dengarkan ini baik-baik. Ibnu Sina, sang bapak kedokteran, sangat melarang pencampuran jenis makanan yang memiliki waktu dan cara pencernaan yang berbeda. Pisang pada dasarnya sudah sulit dicerna oleh tubuh. Namun saat bertemu dengan protein hewani dari susu atau yogurt, ia akan berubah menjadi massa yang kental dan lengket di dalam lambung. Massa ini tidak akan tercerna dengan sempurna. Ia justru akan menempel di dinding usus, menghambat penyerapan nutrisi dari makanan lain, dan memicu proses pembusukan yang parah. Bukannya mendapatkan manfaat kesehatan, Anda justru menciptakan gumpalan toksin yang meracuni tubuh dari dalam. Sembelit, rasa begah yang mengganggu, sering bersendawa, hingga bau mulut yang tidak sedap adalah tanda nyata dari kebiasaan buruk ini. Jika Anda memang ingin makan pisang, makanlah secara terpisah dan jangan dicampur dengan apapun. Namun, saran terbaik adalah menggantinya dengan buah lain yang lebih ramah bagi pencernaan dan sesuai dengan kebutuhan usia Anda saat ini. Buah ketiga dalam daftar pantangan kita adalah kuda Troya yang sebenarnya ada di meja makan Anda, jeruk grapefruit. Banyak orang mengira buah ini sangat sehat karena membantu menurunkan berat badan, menjaga kolesterol, dan kaya akan vitamin C. Memang benar, namun ada satu fakta besar yang sering terabaikan. Grapefruit ternyata sangat berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang rutin diminum oleh mereka yang berusia di atas 60 tahun. Ini bukan sekadar mitos internet, melainkan fakta medis yang sudah terbukti. Sayangnya, banyak dokter di puskesmas atau klinik sering lupa memperingatkan hal ini. Masalah utamanya ada pada kandungan zat bernama furanokumarin yang terdapat dalam sari maupun daging buahnya. Zat ini menghambat kerja enzim penting di dalam hati kita. Enzim yang bertugas untuk mengurai dan membuang sisa obat-obatan dari tubuh. Saat enzim ini terganggu oleh grapefruit, obat yang Anda minum tidak akan terolah dengan benar. Akibatnya, kandungan obat tersebut akan menumpuk di dalam darah hingga mencapai dosis yang sangat tinggi dan beracun. Anda mungkin merasa hanya meminum dosis pengobatan biasa, padahal sebenarnya tubuh Anda sedang mengalami overdosis yang bisa berakibat fatal. Mari kita lihat contoh nyata agar Anda benar-benar paham betapa seriusnya hal ini. Bayangkan, Anda rutin mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau obat pengatur irama jantung. Ini adalah pengobatan yang umum bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun. Lalu, suatu pagi, Anda memutuskan untuk minum segelas jus grapefruit segar atau makan setengah buahnya saat sarapan. Disinilah bahayanya. Zat dalam grapefruit dapat menghambat kerja organ hati Anda.
Saat Anda meminum dosis obat seperti biasa, hati tidak mampu mengurainya. Akibatnya, konsentrasi obat dalam darah melonjak drastis, bahkan bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat. Tekanan darah Anda akan anjlok ke titik yang sangat rendah. Anda akan merasa pusing hebat, berisiko pingsan, atau yang paling fatal, jantung bisa berhenti berdetak. Hal yang sama juga berlaku untuk obat statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol. Jika dikonsumsi bersamaan dengan grapefruit, jaringan otot bisa hancur dengan cepat dan menyebabkan gagal ginjal. Ini adalah ancaman nyata yang bisa merenggut nyawa. Ada puluhan jenis obat yang sangat berbahaya jika tercampur dengan buah ini. Mempertaruhkan nyawa hanya demi vitamin C dari segelas jus adalah risiko yang terlalu mahal bagi tubuh di usia senja. Menariknya, jauh sebelum ilmu kimia modern ditemukan, Ibnu Sina sudah mewanti-wanti para lansia agar berhati-hati dengan buah yang terlalu asam. Dalam catatan medisnya, beliau menjelaskan bahwa rasa asam yang berlebihan dapat merusak saraf dan melemahkan fungsi lambung di usia senja. Menurut sang tabib besar, rasa asam memiliki sifat mendinginkan tubuh, padahal tubuh kita secara alami kehilangan kehangatannya seiring bertambahnya usia. Mengonsumsi jeruk yang terlalu asam secara terus-menerus dipercaya dapat memicu kram serta memperparah nyeri sendi yang sering dikeluhkan orang tua. Dunia medis modern pun membenarkan hal ini. Kadar asam yang tinggi dapat mengiritasi lapisan lambung dan usus 12 jari yang mulai menipis karena faktor usia. Jika Anda memiliki riwayat MAG, nyeri ulu hati, atau luka lambung, grapefruit bisa memicu peradangan yang sangat menyakitkan karena sifat asamnya yang mengikis lapisan pelindung perut. Oleh karena itu, sebaiknya biarkan buah ini dinikmati oleh mereka yang masih muda dan sehat. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C, pilihlah sumber yang lebih aman seperti seduhan rosehip atau paprika manis. Keduanya jauh lebih bermanfaat, nyaman di perut, dan yang terpenting tidak akan mengganggu reaksi obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Nah, sekarang kita sampai pada buah keempat. Banyak yang mengira buah ini benar-benar aman, bahkan sering dijadikan menu diet. Ya, buah pir yang manis. Sekilas, apa sih salahnya makan pir yang lembut dan berair ini? Tapi, jangan buru-buru menyimpulkan. Tahukah Anda? Ilmuwan legendaris Ibnu Sina pernah menyebut buah pir sebagai batu yang berat bagi lambung. Beliau memperingatkan agar jangan sesekali makan pir saat perut kosong atau meminumnya bersama air mentah karena bisa memicu rasa mulas dan kolik yang hebat. Dan ternyata pengamatan beliau sangat akurat. Lalu, apa sebenarnya bahaya buah pir bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun? Jawabannya ada pada tekstur daging buahnya. Jika Anda perhatikan baik-baik saat mengunyah pir, akan terasa butiran-butiran kecil yang kasar di lidah. Inilah yang disebut sel batu atau skleroid. Butiran ini terdiri dari serat yang sangat keras dan hampir tidak bisa hancur oleh cairan pencernaan kita. Bagi orang muda yang sistem pencernaannya masih aktif, serat ini bisa berfungsi seperti sapu yang membersihkan usus. Namun, bagi saluran pencernaan lansia, serat keras ini justru menjadi beban yang sangat berat dan sangat sulit untuk diproses. Seiring bertambahnya usia, dinding usus kita cenderung menipis dan kehilangan kelenturannya. Gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong makanan, juga mulai melemah. Banyak lansia mengalami kondisi yang disebut divertikulosis, yaitu munculnya kantong-kantong kecil yang menonjol pada dinding usus. Bayangkan jika serat buah pir yang kasar dan keras masuk ke dalam usus yang sudah melambat fungsinya. Serat ini sulit dicerna dan hanya lewat begitu saja, namun sambil menggores lapisan usus yang sensitif. Partikel keras tersebut bahkan bisa tersangkut di dalam kantong usus, memicu peradangan hingga infeksi serius yang memerlukan tindakan operasi darurat. Selain itu, buah pir sangat mudah memicu proses fermentasi, sama seperti anggur. Kombinasi antara serat kasar yang tidak tercerna dan gula yang terfermentasi dapat membuat kerja usus seolah terhenti. Akibatnya muncul sembelit parah, perut kembung yang menyiksa, hingga rasa nyeri yang tajam. Inilah gambaran batu berat yang sering diperingatkan oleh para tabib kuno. Bagi lansia, buah pir bisa menjadi makanan yang terlalu kasar dan berisiko melukai sistem pencernaan dari dalam. Lantas, apakah ini berarti kita harus melupakan kelezatan buah pir selamanya? Tentu tidak.
Ibnu Sina, sang tabib legendaris, sangat memahami bahwa larangan total bukanlah solusi yang efektif. Beliau menawarkan cara cerdas untuk menghilangkan efek negatif buah ini, yaitu dengan mengolahnya melalui proses pemanasan. Ibnu Sina menyarankan agar buah pir direbus dalam sirup madu atau dipanggang dengan tambahan rempah seperti kayu manis. Jika dilihat dari sisi sains, proses pemanasan ini akan melunakkan sel-sel batu yang keras pada daging buah pir. Struktur seratnya pun berubah menjadi jauh lebih lembut dan mudah dicerna. Selain itu, asam buah yang berisiko mengiritasi lambung akan terurai sebagian. Berbeda dengan pir mentah, pir panggang adalah makanan diet yang sangat baik. Ia mudah diserap tubuh, melapisi dinding lambung dengan lembut, dan tidak melukai usus. Aturan emas ini berlaku untuk banyak jenis buah, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Sentuhan api membuat sifat makanan menjadi lebih hangat, sehingga membantu pencernaan yang mulai melemah agar bekerja lebih ringan. Selagi kita membahas buah segar, saya merasa perlu meluruskan satu mitos yang sangat menyesatkan dan telah merusak kesehatan jutaan orang. Ini adalah mitos tentang manfaat jus buah. Banyak orang berpikir, karena saya sulit mengunyah serat buah yang keras, lebih baik saya buat jus saja. Ini adalah kesalahan fatal. Jus buah tanpa ampas, baik itu perasan sendiri, apalagi yang kemasan, adalah hal terburuk yang bisa Anda berikan kepada tubuh di usia 60 tahun ke atas. Saat Anda menenggak segelas jus apel atau jeruk, Anda sebenarnya sedang memasukkan fruktosa cair murni ke dalam perut tanpa ada serat yang menahannya. Ini adalah bom gula yang akan terserap ke aliran darah hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, pankreas Anda mengalami syok berat yang efeknya bisa terasa hingga berhari-hari. Kadar insulin Anda akan melonjak drastis. Coba pikirkan, untuk menghasilkan satu gelas jus, Anda butuh 3-4 buah berukuran besar. Anda tidak akan sanggup menghabiskan 4 buah utuh sekaligus jika harus dimakan. Tapi kalau dalam bentuk cair, habis dalam sekejap. Jus hanya akan merusak hati, memicu lemak pada organ dalam, dan sudah pasti mempercepat datangnya diabetes. Berhenti minum jus, bagi tubuh Anda itu adalah racun murni. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika anggur menyebabkan perut kembung, pisang mengentalkan darah, grapefruit mengganggu kerja obat, dan pir sulit dicerna usus, lalu apa yang tersisa untuk dimakan? Apakah memasuki usia senja berarti kita harus kehilangan semua kenikmatan rasa? Tentu saja tidak. Alam telah menyediakan alternatif yang luar biasa bagi kita. Aturan pertama yang paling penting bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun adalah utamakan buah beri, blueberry, strawberry, raspberry, atau cranberry. Buah-buah kecil ini mengandung jauh lebih sedikit gula dibandingkan buah-buahan berukuran besar. Sebaliknya, beri adalah juara dalam kandungan antioksidan, yaitu zat yang ampuh melawan penuaan sel. Beri tidak memicu fermentasi berlebih di perut, justru sangat baik untuk kesehatan mata dan pembuluh darah. Segenggam kecil buah beri, baik yang segar maupun yang dibekukan, adalah hidangan penutup bervitamin yang sempurna. Pilihan aman kedua adalah apel panggang. Saat dipanggang, apel menghasilkan zat bernama pektin dalam jumlah besar. Pektin adalah serat larut yang bekerja seperti spons lembut di dalam usus. Ia menyerap racun serta kelebihan kolesterol, lalu membuangnya dari tubuh secara alami. Apel panggang adalah nutrisi terbaik yang sangat ramah bagi pencernaan di usia lanjut. Terakhir, saya ingin membagikan aturan emas tentang waktu makan yang diwariskan oleh Ibnu Sina. Ingat, yang penting bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi kapan Anda memakannya. Dalam gaya hidup modern, kita sering menganggap buah sebagai pencuci mulut setelah makan besar. Atau yang lebih parah, banyak orang ngemil apel atau anggur di malam hari sambil menonton TV, karena merasa itu adalah makan malam yang ringan. Padahal, keduanya adalah kesalahan besar. Jika Anda makan buah tepat setelah mengonsumsi daging atau karbohidrat, buah tersebut akan tertahan di atas tumpukan makanan. Daging butuh waktu lama untuk dicerna, sementara buah seharusnya diserap dengan cepat. Akibatnya, buah itu terjebak di dalam perut yang hangat, lalu mulai membusuk dan berfermentasi, sehingga merusak kualitas makanan lainnya. Begitu juga jika Anda makan buah di malam hari. Anda memaksa sistem pencernaan bekerja saat ia seharusnya beristirahat dan memulihkan diri. Energi dari gula buah tidak akan terpakai, dan akhirnya malah berubah menjadi lemak. Waktu terbaik untuk mengonsumsi buah-buahan adalah di pagi atau siang hari, di antara waktu sarapan dan makan siang.
Jadikan buah sebagai camilan tersendiri, bukan pendamping makanan berat. Hanya dengan cara inilah, buah akan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan Anda, bukannya malah merugikan tubuh. Mari kita rangkum fakta kesehatan yang telah kita bahas. Usia 60 tahun adalah masa kematangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, kebijaksanaan itu juga harus tercermin dalam cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Jangan lagi memaksakan pola makan yang sama seperti saat Anda masih berusia 20 tahun. Tubuh Anda sudah berubah pengaturannya. Ia tidak lagi membutuhkan karbohidrat sederhana dalam jumlah banyak. Saat ini, sistem pencernaan Anda butuh perhatian ekstra, sementara pembuluh darah dan sendi harus dilindungi dari risiko peradangan. Menghindari 4 jenis buah yang berisiko, yaitu anggur, pisang, grapefruit, dan pir mentah, bukanlah sekadar membatasi makan. Ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan langkah nyata menuju masa tua yang sehat tanpa rasa sakit atau ketergantungan pada obat-obatan. Cobalah ganti dengan buah-buahan yang dipanggang atau buah beri. Berhentilah mencampur jenis makanan yang tidak cocok satu sama lain. Anda akan terkejut betapa cepat tubuh memberikan respon positif. Rasa kembung yang mengganggu akan hilang, buang air besar menjadi teratur, kaki terasa lebih ringan, dan tekanan darah pun tidak lagi naik turun tanpa sebab. Di usia senja, kesehatan kita justru lebih banyak ditentukan oleh apa yang tidak kita makan. Menyingkirkan racun tersembunyi dari meja makan adalah langkah paling sederhana, namun paling efektif yang bisa Anda mulai sekarang juga. Mengejutkan, bukan? Buah-buahan yang selama ini kita anggap sebagai simbol kesehatan, ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi bagi tubuh di usia senja. Kita menemukan bahwa anggur manis dapat memicu fermentasi berbahaya yang merusak sendi. Pisang yang terlihat aman pun diam-diam bisa mengentalkan darah dan membebani kerja pankreas. Bahkan, jeruk bali yang kaya manfaat bisa menyebabkan keracunan fatal jika berinteraksi dengan obat tekanan darah yang Anda konsumsi. Sementara itu, buah pir yang teksturnya keras berisiko memicu peradangan usus yang serius. Ibnu Sina pernah berkata, seiring bertambahnya usia, bukan hanya pola pikir yang harus berubah, tetapi juga apa yang ada di atas piring kita. Beralih ke buah-buahan yang bertekstur lunak atau yang telah diolah melalui pemanasan adalah kunci agar pencernaan bekerja sempurna dan energi Anda tetap terjaga hingga hari tua. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like. Bagikan juga video ini kepada teman dan kerabat, karena siapa tahu Anda sedang membantu mereka menghindari masalah kesehatan yang serius. Sekarang, sesuai janji saya, ada satu pertanyaan untuk Anda. Dari keempat buah tadi, mana yang paling sulit untuk Anda tinggalkan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.